ribut. Tiba-tiba dengar suara sirine, pokoknya jangan mikir apa-apa lagi, langsung balik ke jeep. Oke? Tapi insya Allah nggak apa-apa. Pokoknya selagi dunia masih menegur setiap hari, aman ibu. Betul. Iya. Benar banget. Ya kampung lah itu istilahnya. Iya. Kalau yang punya saya ini original dari Belanda ibu. Ini benar, tapi kalau yang ada di kanan ada yang bodinya masih mulus banget, itu dia buatan baru. Kita buat sendiri ibu. Nggak bisa sebagus yang originalnya kayak gini. Benar banget. Duluan. Itu sekitar 1,5 jam. Baru langsung Pegangan. Wah, belum ya, ketinggalan ya. udah tahu apa kayak ya? Ini pada tahun 2010 waktu Merapinya meletus, Nah, semua rumah-rumah di sini sudah hancur bapak. iya. Ada itu banyak bu di sini. Ya semua sudah hancur, hanya dari awan panasnya aja, bukan lahar ya. Iya. Pedes gebel, bener banget mas ya. Makanya setelah tahun 2010 nggak ada lagi orang boleh tinggal di sini bapak, karena terlalu berbahaya. Boleh banget, karena kalau bertani sebenarnya coba cuma di siang aja. Sedangkan gedung ini dia itu aktif banget waktu malam hari, kayak gitu itu. Nah kita sudah memasuki pelangkapnya. Nah itu mau difoto, ada yang mau berdiri silakan, ada yang mau berdiri. Yang mau berdiri silakan, mau difoto. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Mas mau berdiri mas? Yakin mas? Bener mas? Berdiri Mas Nih. Kawan. Bayarin 2.000. Bayarin 2.000 sih. Bayarin yang ngarep. Oh, terlalu patah. Ya, kita berdiri. Awas tangannya Bapak. Tapi sekarang masih ada Vespa-nya, Pak? Masih gokil sih. Sekarang Vespa di sini juga udah mulai main tuh. Dulu sih. Cuman orang-orang yang pakai Vespa cuma sekarang pas ada event doang, Bang. Kagak ada dipakai hari-hari gitu. Nah, susah Bang, yuk. Kalau lagi macetnya, trouble-nya kadang punya
saudara saya ada Vespa Bang, tapi udah dijual Bang. Senang saya sama Vespa Bang, cuma ya nggak bisa urus rambutnya sih Bang, ya itu Bang. Nggak pintar saya Bang. Itu air kotor jangan Bapak Ibu ya. Ya, pakai baju putih. Ya, karena kita belum foto-foto soalnya. Wan, dia mundur Wan. Oke, kita foto bareng Tangannya dulu ya, Bapak Mas Ibu ya. ya. Kita foto bareng dulu, silakan berdiri aja. Nggak usah turun, nggak apa-apa. Bro, dulu. Nanti dari soal dari betul. Nggak kelihatan. Oh, kita. Cara Bapak as tangannya ya. Apa? Takut ini pegangannya dia Oh iya, beri duduk aja. kanan. boleh Pak, boleh Pak. Anak-anak nggak apa-apa, nggak bahaya Pak. Tangannya apa? Jangan lupa tadi ya. Nanti. Ya semuanya silakan berdiri, kita foto bareng dulu. Yuk. Turun. Turun apa? Berdiri dulu aja, ya. Turun di mobil aja kan? Iya. Naik lagi naik. Ya. Berdiri, berdiri. Ya. Oke ya, semuanya siap lihat. Lagi kasih ya. Ya. 3 kasih jempolnya semuanya. Ya. Siap. Siap. Ya. Oke, yuk kita video nanti lambaikan ke kamera. Ya. Itu kalau kena bikin gatel Pak. Apa? Bisa enggak ini? Ayo. Mana tangannya? Pantai kau berdiri. Lupa. Mama nggak ikut. Wah, payah aja. Kalau ada yang orang tuanya, kita nanti bakal lewat jalan ini yang lebih halus tuh, Pak. Ada yang tuanya juga ada yang kita bagi. Iya, Pak. Itu kita yang beli, Pak, karena ada garansinya, Pak. Sebenarnya kita nggak marah gitu, tapi kalau bisa jalan itu. Karena yang pertama dari
baretnya itu udah pasti Pak. Baret Tapi ini. kalau Reso. di Google Map, aduh Naik. ya Allah, sayang banget mobilnya. Iya itu. Terus yang kedua paling bahayanya kalau tiba-tiba Merapinya meletus, mereka itu nggak akan bisa kenceng. Iya. Dan bikin kita semua macet, itu yang bahaya. Maaf ya Pak, baru Pak. Oke Bapak Ibu, kita sudah sampai di tempat yang pertama. Ini adalah bunker Kali Adem. Oh, Bangker Kali Adem ya. Jadi bunker itu adalah ruang lindung darurat untuk perlindungan dari awan panasnya ada. Karena waktu itu bunker itu dibuat hanya untuk perlindungan dari wedus gembelnya aja. Sedangkan tahun 2006 yang sampai sini itu malah lahar panasnya Masuk. lavanya. Masuk. Enggak Pak, cuma di luar aja Pak. Oh, di luar. Tapi hawa panasnya yang masuk ke dalam bunker Bapak. Karena suhu dari lava itu dia lebih dari 1000 derajat Celcius. Akhirnya mohon maaf banget dua relawan tadi itu meninggal di dalam bunker seperti di dalam oven karena saking panasnya. Makanya setelah tahun 2006 kita udah nggak pernah pakai bunker ini lagi. Nah tahun 2010 waktu itu Merapinya meletus lagi, waktu itu kita ada perkampungan juga di sini. Nah di kampung Mbak Marjan tadi itu kita ada sekitar 39 orang yang meninggal di sebelah sana. Makanya setelah tahun 2010 nggak ada lagi orang boleh tinggal di daerah sini karena terlalu berbahaya seperti itu. Dan bunkernya udah nggak pernah kita pakai lagi kayak gitu. Ada yang mau dalam bunkernya? Oh, boleh. Yo. Ada. Mohon Bona. Sekolah. Oh, ini bangkernya. Orang ramai. Orang ono iki Kang rambut-rambut. Angker. Panas ya. Oh ya. Kasih view sana ya. Mana Kang monyetnya? Belum ada? Jarang-jarang Pak keluarga Pak. Iya. Yang dia semua.
banget Pak. Ini sudah menjadi batas maksimal dunia. Dari zamannya Belanda dulu Mas. Ada patok-patoknya lah. Nah, tapi karena kita orang Indonesia datang lebih dulunya kan ada Mbak Marija namanya. Jadi pada percaya kalau Mbak Marija aja nggak apa-apa, saya pasti nggak apa-apa. Ternyata malah Allah yang tahu. Nah, di bumi ini dulu patoknya Pak. Iya. Setelah tahun 2010 Mas. Jadi tapi sisa hartaku ya. Jadi Oh, ini adalah museum bekas rumah warga yang sudah hancur karena erupsi tahun 2010 Bapak Ibu. museum. Masih mau. Yang apa yang bagus? Kamera jahat, kamera jahat. Jadi Gunung Merapi waktu erupsi di tahun 2010. Jadi untuk wilayah ini jaraknya 7 km dari puncak Merapi. Nah untuk sekarang semua rumah yang ada di kampung ini sudah terkena awan panas di tahun 2010. Untuk di kawasan ini sama sekali nggak ada korban jiwa karena sebelum terjadi erupsi semuanya sudah dievakuasi. Tinggal hewan ternak mereka yang mati di perkampungan sini. Nah ini ada tulang sapi yang masih bisa dirangkai kembali. Ini yang asli ini Bu, asli dari tulang sapi. Oke, kita naik. Oh, kayak kayu ya? Ini perkampungan ada di bagian bawah, yang dimana perkampungan ini sudah termasuk daerah yang tersapu dengan awan panas, tapi nggak terlalu banyak kalau di sini. Istilahnya cuma kecipratan. Itu korbannya. Ya, seperti ini. Ini kejadiannya jam berapa sih? Ini dulu awal erupsi itu di tanggal 26 Oktober, itu di sekitar jam setengah 7-an. Baru, sore Pak. Baru ada erupsi besar lagi itu di tanggal 5 November. Itu erupsi yang paling gede yang materialnya sampai ke tempat ini. Paling banyak memakan korban jiwa. Itu apa? Kebakarannya itu karena Karena bukan ini Pak, ini cuma tersapu dengan awan panas. awan panas bisa kebakar. Bisa kebakar ya. Saking panasnya. Dan ini abu vulkanik, hujan abu vulkanik sampai ke kota Jogja di daerah Tugu Jakarta. Ini dulu lumayan tebal abu vulkaniknya ini. Kalau ini abu vulkanik yang masih yang sudah lumayan halus, jadi arahnya ngikutin angin. Oke, kita boleh Oh iya tuh, November berarti aku. belum harga Iya tuh lihat kan ada. Nah di sebelah sini kita bisa lihat itu di jam erupsi waktu di tempat ini tersapu dengan awan panas. Nah ini jam ini sudah berasal dari rumah ini. Nah waktu awan panas jam di arah sini jamnya sudah mulai. Waktu langsung berhenti di jam 12 lewat sekitar 5 menit malam hari. Nah ini tengah malam. Ini tanggal 5 November 2010. Nah ini erupsi yang paling gede, yang paling banyak yang bakal korban jiwa. Namun korban jiwa kebanyakan ada di kampung bagian bawah. Karena untuk warga yang ada di kampung bagian bawah, mereka menghiraukan himbauan untuk mengungsi karena mereka pikir sudah aman tempat mereka karena sudah jauh dari Gunung Merapi. Tapi memang ya, waktu erupsi ini erupsi yang paling gede terjadi di tengah malam. Jadi kebanyakan orang meninggal di rumah.
Mereka lagi istirahat, namun malah di tempat mereka terkena awan panas. Iya. Di tahun 2010 waktu mengeluarkan material lava seperti ini, lava panasnya, baru bawahnya ini waktu mengeluarkan awan panas. Nah ini setelah erupsi di tahun 2006 waktu menewaskan 2 orang yang masuk dalam bunker tadi. Yang di bawah sana. Iya. Ki sendok-sendok ngono. Oh, Sendoknya ya. Ya iya. Yang kena panas ini. Kan mau nang ndi ya. Kayaknya ngobrol-ngobrol ke wong kene. Ya mesti kayak dewek sih. Gak sengaja, Pak. Gak sengaja. Ira. Itu emang harus ngasih uang. Itu uangnya enggak lucu. Uangnya dibuang-buang gini. Padaku tentang kita yang kian menjauh. Janji yang dulu kau genggam erat kini gugur di jalan yang retak. Aku belajar tersenyum sendiri, menutup luka yang kau tinggalkan. Jika cinta hanya melukai, pergilah jangan kembali. Jika hatimu bukan untukku, aku lelah menunggu setia pada cinta yang tak lagi utuh. Pergilah jangan kembali, biar waktu menyembuhkan segalanya. Lebih baik aku sendiri daripada mencinta tanpa makna. Kini langkahku tak lagi ragu, meski bayangmu masih mengejar. Aku memilih mencintai diriku dan melepaskanmu dengan sabar. Pergilah jangan kembali. Jika hatimu bukan untukku, aku lelah menunggu setia pada cinta yang tak lagi utuh. Pergilah jangan kembali, biar waktu menyembuhkan segalanya.
daripada mencinta tanpa makna. Padaku tentang kita yang kian menjauh. Janji yang dulu kau genggam erat kini gugur di jalan yang retak. Aku belajar tersenyum sendiri, menutup luka yang kau tinggalkan. Jika cinta hanya melukai, pergilah jangan kembali. Jika hatimu bukan untukku, aku lelah menunggu setia pada cinta yang tak lagi utuh. Pergilah jangan kembali, biar waktu menyembuhkan segalanya. Lebih baik aku sendiri daripada mencinta tanpa makna. Kini langkahku tak lagi ragu, meski bayangmu masih mengejar. Aku memilih mencintai diriku dan melepaskanmu dengan sabar.